Bibit, bebet, bobot. Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Pada suatu hari, Yesus mengajar di Bait Allah. Katanya, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, 'Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya?" Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan hari ini memberi kesan Yesus menyangkal bahwa ia adalah keturunan Daud. Namun sesungguhnya tidak demikian. Yesus sedang menegur para ahli Taurat yang terperangkap dalam pola pikir bahwa Mesias adalah anak Daud. Mereka menanti dan mencari kehadiran seorang Mesias dari keturunan Daud. Mereka membayangkan Sang Mesias akan menjadi raja besar, bahkan lebih berkuasa dari Daud, dan akan membebaskan bangsa Israel dari jajahan Romawi. Pola pikir ini membuat ahli Taurat tertutup matanya akan kehadiran Sang Mesias dalam diri Yesus. Penekanannya bukan pada keturunan Daud. Yesus Sang Mesias datang dari Allah, dan ini yang tidak dapat diterima oleh mereka. Yesus sampai harus mengutip Mazmur bab 110 ayat 1 untuk menunjukkan Daud sendiri berkata Mesias yang diharapkan adalah tuannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita masih mengenal dan menerapkan konsep bibit, bebet, bobot dalam menilai seseorang, terutama calon menantu. Bibit adalah garis keturunan, siapa orang tua dan keluarganya. Bebet adalah bagaimana status sosial dan ekonomi. Sedangkan bobot adalah berusaha mencari tahu soal kepribadian dan pendidikan. Yang jadi masalah, bibit, bebet, bobot diterapkan juga dengan urutan prioritas. Bila secara bibit dinilai tidak layak, maka betapapun baiknya bebet dan bobot, sang calon mantu tidak mendapat respek dan dukungan. Seorang teman mengeluh, dia tidak habis mengerti dengan kegigihan putranya untuk tetap melanjutkan hubungan dengan pacarnya yang berasal dari keluarga broken home. Walau ia tahu persis pacar putranya seorang yang luas pergaulannya, sudah bekerja, ramah, ringan tangan, dan juga aktif di gereja membina sekolah minggu. Segala nilai-nilai positif ini masih belum mampu menghapus kekhawatiran teman saya ini. Dia khawatir riwayat perceraian orang tua calon mantu akan menurun. Hari ini kita bersyukur Tuhan Yesus mengingatkan agar kita tidak dibutakan dengan asal-usul seseorang. Jauh lebih penting menyadari kehadiran Allah
dalam diri sesama. Kita dapat menjalin hubungan baik dengan siapapun karena kita tahu Allah hadir dalam diri mereka. Marilah berdoa. Tuhan, kami mohon ampun karena sering tanpa sadar kami menilai dan menghakimi seseorang berdasarkan latar belakang atau masa lalunya. Ingatkan kami selalu, semua sesama kami adalah juga berasal darimu. Engkau hadir dalam diri mereka, sebagaimana Engkau selalu hadir dalam diri kami. Amin.